Dari Studio Pusat Inovasi STIMIK Sumedang. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan tamu keren-keren ya, ganteng-ganteng ya. Dan perlu teman-teman tahu bahwa dua orang tamu yang hadir di sini sekarang adalah anggota dari Avengers. Yang satu ada Iron Woman dan yang satu ada Digital Man. Oke. Nanti kita lebih dekat apa maksudnya ya? Apa maksud dari arti tersebut? Oke, Bu Leni ya, Bu Leni Nurhayati ya. Iya betul. Oke, ini mungkin teman-teman udah pada kenal ya, Bu Leni ini siapa? Selain dosen juga beliau adalah seorang pengusaha. Amin. Ya. Oke, dan satu lagi ini adalah Bapak David Setiadi. Ya, oke. Lihat kan dia tuh Pak David, biar kelihatan wajahnya gitu ya. Ya, walaupun memang secara display kita agak ini ya, kegantengan dan kecantikan kita agak-agak ini ya, agak tertutup ya, ketutup masker ya. Tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kita menjalankan prokes. Oke. Ini seperti kita ketahui, Bu Leni dan Pak David ini adalah dua orang dosen STIMIK dan mereka adalah dua yang terpilih oleh mahasiswa sebagai dosen favorit apa favorit? Pakai P. Ya. Oke. Bu Leni ngejar apa sih, mata kuliah apa? Semester kemarin saya mengajar kewirausahaan, kemudian pendidikan kewarganegaraan, hukum bisnis. Ya, tiga banyak banget, Bu. Hah? Banyak banget. Banyak ya. Banyak. Ya luar biasa lah di STIMIK. Tapi berarti kalau ngejarin kewirausahaan ya, berarti pengalaman pribadi juga dimasukkan ya sebagai ini ya, untuk share kepada mahasiswa ya? Iya, saya justru lebih banyak seperti itu, jadi experience di masa lalu. Oke. Yang pengalaman kegagalan. Oke, pengalaman pahit juga di share ya. Jadi selalu saya tekankan bahwa berwirausaha itu bukan masalah berapa kali jatuh, tapi berapa kali Anda mampu bangun lagi. Oke, keren. Berapa kali Anda jatuh tapi berapa kali bangun lagi gitu ya. Saya bangun itu. Terus, Bu. Jatuh 1000 kali nggak apa-apa. Oke. Asal bangunnya 100.000 kali. Oke, kalau sekarang itu apa mengelola ini ya? Apa? Baja ya? Iya, saya di bidang apa ya, itu ya disebutnya ya, konstruksi ya. Konstruksi ya. Jaringan. Tapi sedang coba juga bisnis online dengan baja juga. Teman, bukan. Oh, bukan. Fashion hijab. Hijab. Masih masih entry level lah. Oke. Itulah kenapa ya teman-teman, kenapa Bu Leni saya panggil barusan dengan istilah Iron Woman ya. Karena memang bisnisnya ini di baja sekarang ya. Sebenarnya bisnis ya? Laki-laki, simpati berkah baja. Simpati berkah baja. Tempatnya di mana tuh? Di Prabu Gajah Agung. Prabu Gajah Agung ya teman-teman, kalau lewat Prabu Gajah Agung ya, kalau dari arah dekat Asia lah, pintu keluar Asia. Kalau bisa dari Alam Sari ya, setelah pintu keluar Asia ya. Iya. Cari aja tengok sebelah kiri ya, ada simpati berkah baja. Pasti Bu Leni juga kelihatan ada di situ. Ada yang mau ngebangun rumah atau apa loh, kok jadi iklan ya? Jadi iklan promosi. Pak Fadil endorse. Oke, makasih ya Bu Leni ya perkenalannya. Nah, sekarang ini Pak David nih ya. Say hello Pak David, say hello dulu ya. Pak David ini saya tahu kenal ya perjuangannya dari bukan mulai nol, minus kayaknya. Dari minus ya. Merangkak dulu gitu ya. Dulu dari mulai servis elektronik pernah ya. Jadi tukang jaga kosan dulu ya. Ya, jaga kosan saya pernah. Jaga kosan, elektronik, servis handphone, apapun. Tapi kenapa akhirnya terdampar ke servis laptop? Nah, itu apa ya? Ya perubahan lah. Perubahan zaman, karena kan dari handphone tuh udah terlalu banyak lah. Jadi hampir 10 meter satu tuh ada tuh, setiap 10 meter ada servis handphone. Jadi kita merubah bisnisnya ke servis laptop. Peluang juga berarti ya? Peluang, betul. Dengar-dengar kemarin kan sempat mendirikan beberapa perusahaan digital juga ya, seperti betul. Big Tech ya dulu itu ya? Big Tech. Cerita aja lah, saya udah nebak-nebak. Pak David aja yang cerita. Cerita apa dulu nih? Ya mulai setelah Sumedang Laptop berdiri,
Nah kemudian setelah itu kan ada Big Tech, kemudian Ya. ada apa? Ada Arai kan, ada Sadijit. Terus cerita. Aduh, kalau diceritain semuanya panjang, Pak. Nggak apa-apa, nanti kita tiduran aja dulu ya boleh dia. Istirahat dulu ya. Jadi singkat ceritanya, saya kan memang hobinya di elektronika, Pak. Saya di elektronika. Saya masuk ke STIMIK itu hobinya jadi 2. Jadi kan dulunya pengennya masuk ke jurusan elektro, tapi ternyata pengen di kampus negeri saya nggak keterima. Saya masuk ke STIMIK Sumedang ya. Saya alumni STIMIK Sumedang loh. Oh, alumni STIMIK Sumedang. Alumni STIMIK Sumedang Keren, tahun ya. 2010. 2010 loh, angkatan 2010. Tua juga berarti ya? Lumayan, Pak. Jangan disebutin tuanya, Pak. Oh ya. Kalau saya berani nyebut 2, apalagi dia nyebut saya gitu ya. Lebih tua lagi. Jadi hobi yang kedua itu muncul setelah saya kuliah di STIMIK. Jadi saya, ternyata programming itu asik loh. Gitu ya. Jadi ngoding, saya suka di jaringan juga, suka di programming juga. Akhirnya kita mulai proyek-proyek kecil lah. Nah, ini sama partner saya. Pak Fadil. Pak Fadil waktu kuliah kita partneran. Sebentar. Kan orang-orang pada nggak tahu nih Pak Fadil itu yang mana. Kesini dulu Pak Fadil, lihat dulu di sini. Dikit aja gitu. Nah, ini Pak Fadil. Ini Pak Fadil ya saya. Udah sebentar lagi, udah. Ya itu partner sama Pak Fadil ya. Partner saya ngoding. Jadi sampai akhirnya kita memutuskan untuk membuat sebuah perusahaan. Karena saya merasa sudah nggak bisa handle sendiri. Jadi kita merekrut lah dari mahasiswa. Terus membuatlah yang Binokasi Global Teknologi itu. Big Tech itu ya. Nah, setelah kita ngebangun nih terdiri dari beberapa personil orang, ternyata ada biasalah dalam bisnis itu kan pasti ada yang perbedaan karakter personil perbedaan ya. kepala lah ya, paham banget Bulen itu ya. Manajemen dia kan soalnya. Akhirnya kita memutuskan untuk bukan bubar sih. Jadi kita membuat perusahaan masing-masing. Jadi Big Tech saya serahkan kepada rekan saya membuat lagi sekarang Sadigit dan Arai Digital. Kan bentar, asa gampang gitu nyen perusahaan. Sementara orang lain itu susah ya Bulen ya, mau memulai usaha itu susah banget ya. Tapi Pak David mah asa gampang nyen perusahaan teh. Ya, alhamdulillah dilancarkan, Pak. Dilancarkan. Berarti siap secara konsep dulu ya. Betul. Soalnya kan kadang-kadang kita mau membuat suatu usaha itu kan bingung, mau usaha apa, mau mulai dari mana. Nah, itu. Ya. Tapi kadang jangan lupa juga terus aja konsep either henteu. Wah, eta. Hari dulu mulai itu asa pernah ini ya punya Indomaret juga ya. Saya juga ya pernah banyak. Ternak ayam juga pernah. Saya juga sudah berapa kali jatuh lah istilahnya. Tapi bangkit lagi gitu perlu ya. Proses nggak ada yang instan ya, kecuali kopi jeung mie. Tapi saya doain lah, mudah-mudahan si Baja ini ya, ini terus langgeng, terus maju. Amin, ya, tambah amin. juga sama hijabnya ya. Amin. Kerjasama dong sama ini sama. Oh iya saya termasuk customer ini. Saya customernya dia. Bentar, Pak David yang konsultasi tentang Baja atau Bu Leni yang konsultasi tentang saling. Kalau saya kemarin saya ngebangun rumah, saya konsulnya ke Bu Leni. Gitu. Termasuk pengadaan beberapa yang balanjana bahan-bahannya ya. Konsultasi unggul balanjana tuh gitu ya. Bu Leni sebaliknya. Betul. Software yang ada yang dipakai di tokonya tuh buatan perusahaan saya. Ini. Jadi tukar guling gitu. Ceweknya gantian dibayarnya ke software gitu ya. Enggak gitu ya, tetap profesional ya. Oke. Tadi kan usaha tuh ya. Nah, ini kalau itu ngebagi waktu dengan ngajar itu gimana sih? Apalagi tadi Bu Leni kan mata kuliah kan lumayan banyak banget. Pak Fadil juga kan, Pak David juga kan banyak banget. Mata kuliah apa aja kemarin? Mata kuliah kemarin teknologi IoT itu aja sih. Itu sama aja. Rekayasa. Tapi kan kelasnya juga banyak ya. Kelasnya lumayan banyak. Itu ngebagi waktu gimana tuh? Atau kita harus mikirin usaha itu kan kompleks banget kan. Kita bagaimana cara nge-manage-nya, SDM-nya, sebagainya. Sekarang masih harus berbagi waktu dengan mengajar. Nah, sok kumaha Pak David lah. Ya itulah pentingnya manajemen waktu itu. Jadi kita kan membuat list mana yang lebih prioritas, lebih utama. Kan saya kan yang utamanya ngajar nih di STIMIK, ya otomatis itu kan
pasti saya dahulukan itu. Prioritas timik dulu ngajar. Setelah beres ngajar kan nggak tiap hari kan, walaupun ada tiap hari itu nggak full dari pagi sampai sore kan. Misalkan satu hari itu ada 4 SKS lah, 4 jam ya. Selebihnya kan bisa kita gunakan untuk memanage usaha yang lain. Itulah kelebihan dosen ya. Ya, terus selain itu juga ya kita harus bisa ngatur ngatur usaha kita. Jadi gimana caranya si usaha kita tuh ketika kita nggak ada di tempat dia masih tetap jalan. Walaupun kita sedang tidur tuh usaha kita harus tetap jalan. Bagaimana kita menciptakan sistem dari usaha itu sendiri ya? Menciptakan sistem autopilotnya. Autopilot. Bulan nih kumaha? Sama juga, saya juga gitu prinsipnya. Kalau saya waktu mengajar jangan ada yang ganggu. Jadi saya sekarang apalagi daring ya. Daring. Misalkan kita lagi Zoom atau apa, saya ke karyawan saya, pokoknya ini jam ngajar saya jangan ada yang ganggu, sepenting apapun itu. Kadang seperti itu. Benar-benar. Jadi jangan tetap sampai diprioritaskan ya. Saya nggak mau nih keganggu, soalnya kita lagi ada Zoom gitu ya, ngajar. Jadi selama masih bisa dihandle sok aja. Atau misalkan nggak bisa, mau tetap ketemu dilayani dengan saya, konsultasi dan sebagainya, silahkan tunggu gitu sih. Termasuk Pak David juga ya, konsultasi itu ya yang pas lagi ngajar ya. Jadi ya memang karena kan kita udah komit ya sebagai dosen, ya tetap mahasiswa juga kan jadi yang utama gitu. Betul kan, soalnya kalau kita ngobrolin tentang mahasiswa, tentang ngajar, berarti kita nggak main-main ya. Betul. Kita itu sedang mempersiapkan ya para sumber daya yang kontribusinya nanti akan sangat besar untuk negara kita ini. Kita nggak main-main, kita ngurusin anak orang ya. Kita mempersiapkan bahan masa baku nih ya, mempersiapkan masa depan. Betul, saya sepakat ya. Jadi lamun misalkan boleh anu meser non kanal nggak bisa gitu ya wayahna gitu ya, harus nunggu dulu gitu ya. Jadi itu ya. Jadi bagaimana kita bisa membagi waktu ya, dan tetap masing-masing kan ada skala prioritasnya masing-masing ya. Ada ya, maksudnya ada waktunya. Kita perannya sekarang sebagai dosen ya, profesional sebagai dosen. Kalau waktu sebagai pengusaha ya profesional sebagai pengusaha. Jadi tetap ada porsi masing-masing yang jangan sampai ini mengambil alih ini mengambil ini gitu. Jadi betul. Sudah sudah di set lah. Tungtungna silih nyalahkeun gara-gara ngajar jadi ada pembeli teu kaladangan kayak gitu ya, tapi masing-masing ada porsinya. Ada settingnya lah. Walaupun di beberapa waktu ya ada juga kan. Kayak misalkan yang bimbingan skripsi kan kadang si mahasiswanya nggak tahu waktu tuh. Kadang malam bimbingan ya tetap kita mau karena kita memang sudah kontrak sebagai pembimbing ya, mau nggak mau kita layani walaupun jam berapapun, tapi sesempatnya gitu maksudnya. Betul. Tapi ada ini nggak, ada keluhan nggak sih kita selama perkuliahan secara daring? Kan bisa gini, kalau Bu Leni ini kan fansnya banyak nih ya. Fansnya banyak gitu. Bu, beneran Bu Leni itu kan emang selebgram. Nah, itu kan sekarang berarti jarang berinteraksi kan dengan mahasiswa secara langsung sekarang, karena ada merasa kehilangan nggak sih? Ada yang beda nggak sih? Kehilangan banget ini biasanya ya kalau offline ya di kelas gimana, tapi ya sebisa mungkin di daring juga diusahakan lah tetap ini. Ya cuman sayangnya sekarang ada yang mahasiswa saya ngajar semester 1 ya, kemudian semester 2. Jadi udah 2 semester itu nggak apal-apal gitu wajah dan namanya. Kalau waktu dulu zaman kita tatap muka, saya selalu apalin, si ini namanya ini. Kalau sekarang kayak Zoom kadang kan ada yang nggak diaktifin misalkan kameranya ya. Ini yang mana ya orangnya gitu. Jadi orang lain mahasiswa tuh tahu wajah kita nggak tahu wajah mahasiswa. Gitu ya. Gitu sih. Kalau Pak David sendiri gimana? Ya sama sih, kendalanya tuh kita nggak biasanya kan kalau dosen tuh kadang ada penilaian nggak selalu objektif, ada subjektifnya juga. Ketika di kelas tuh nih anak nih duduknya di belakang terus di pojok, tapi ketika kita tanya dia aktif, dia nggak mau di depan duduknya tapi di belakang, tapi dia aktif. Jadi kan walaupun kita nggak tahu namanya kadang hafal orang, ini nih kadang kita nyari juga ya saha sih teh budak teh gitu kan. Jadi kita kalau di daring itu kesulitan seperti itu, karena di daring itu kita nggak bisa membedakan akhirnya karakter, textbook semua ya, penilaian aktif atau enggaknya itu susah.
Ya, jadi hanya hasil gitu ya, hasil dari tugas gitu ya, hasil dari kuis, ujian, cuman itu aja. Ada ngeband kumaha? Masih osok kan ngeband? Ngeband, ya kan PPKM Pak. PPKM. Kita ngebandnya masing-masing di rumah. Tapi kan dulu kan sempat ya beberapa project gitu ya, project musik itu dilakukan di rumah masing-masing ya. Ya betul. Gini-gini juga Bu, ini teh artis yang selalu eksis sebelum Hari Raya Idul Fitri pasti bikin gitu ya. Ini vokalis saya Bu. Sayang sekali saya juga kalau suaranya bagus pada. Udah boleh ini juga, ini harus dicoba. Ya, siapa tahu kan. Ya gampang lah kalau misalnya hasilnya tidak sesuai diharapkan, alitannya volumenya gitu. Bisa ya kacana pupus. Oke, sekarang kita ini ya, kita masuk ke topik yang lebih berat nih ya. Nah, kita kan ceritanya kita kan masuk ke society 5.0 gitu ya. Di mana yang namanya teknologi ini kan sudah betul-betul berbaur dengan manusia, dan sekarang juga teknologi diciptakan untuk bisa betul-betul membantu gitu ya dari setiap aktivitas manusia. Ditambah lagi percepatan, sekarang ada pandemi Covid. Betul. Jadi naon eta teh ayeuna teh. Jadi yang tadinya tenang, revolusi industri kita masih sambil jalan saja, society 5.0 ini kita sambil jalan aja. Ariku pandemi ternyata sekarang dipercepat gitu kan. Mau tidak mau orang itu kan belanja gitu kan harus banyak secara daring sekarang kan, secara online. Belajar juga sekarang banyak secara online. Kerja juga sama seperti itu, ya. Nah, itu udah mulai kerasa nggak yang namanya dampak fenomena yang seperti ini terhadap usaha? Kalau ngajar jelas ya, terhadap usaha ini yang dijalankan oleh Bu Leni dan Pak David. Oh iya jelas, saya juga yang mulai istilahnya ikut mengadopsi lah bagaimana ini bisa kayak kemarin bikin web gitu ya ke Sadigit. Jadi bisa beli online dong ya, gitu ya. Ya maksudnya memang karena akan beralih ke era itu kan sudah tidak bisa dipungkiri, bisnis apapun pasti harus jalan online-nya gitu. Jadi ini juga saya sudah mulai membenahi bagaimana kita juga bisa istilahnya sekarang beralih online gitu. Oke. Nggak hanya offline gitu kan. Kalau dilihat kayak bisnis kayak saya kan seperti baja gitu ya. Berat gitu ya material, kalau online gimana pengiriman dan sebagainya. Nah ini jadi saya ini juga sekarang tadinya kita mau bikin ini ya suatu sistem gimana jadi bisa dari mulai order tadi secara online, pengirimannya juga gimana settingnya gitu kan. Kalau kayak pengiriman baja mau gimana ini pakai jasa ongkirnya mahal tuh ya. Iya itu kadang sementara kan tapi bukan tidak mungkin, pasti bisa. Ya siapa tahu kedepannya mah ada baja instan ya. Jadi ada baja ditinju ku cai jadi baja ekstra gitu ya. Tapi ya bisnis apapun berarti itu ya. Termasuk baja yang apapun nanti saya rasa pasti akan beralih ke online, tidak bisa dipungkiri. Dan peluang itu ditangkap oleh Pak David ya. Saya sebagai pembuat aplikasi ya supaya semuanya serba online. Itu gimana berarti kayak kolaborasi itu sudah mulai dijalankan ya? Ya. Harus dijalankan karena ya mau nggak mau kan ya seperti itu kan. Kalau usaha mereka yang yang memerlukan, yang tadinya memang memerlukan kontak fisik ya langsung datang ke toko, harus tawar menawar, kemudian belanjanya dibawa karena berat gitu itu. Ya kita harus memikirkan bagaimana caranya sistem itu bisa kita transformasi ke digital tanpa harus ketemu muka gitu. Misalkan cuman order via aplikasi, kemudian pengirimannya via ya kita terus seperti itu membuat inovasi-inovasi lah. Dan sekarang juga saya sudah mulai kecanduan ya belanja online ya sekarang. Padahal apal ya ieu barang teh aya di toko ieu tapi orang masih meningkatnya guguleran di imah gitu kan. Saya tiap hari Pak. Tiap hari gitu. Saya tiap hari paket datang. Paket datang tuh minimal per hari itu 3 karena kan usaha saya salah satunya itu kan yang Sumedang Laptop itu. Itu spare part semuanya kita nggak harus belanja ke Jakarta, ke Bandung. Ya udah tiap hari kita via online. Iya, ada sisi positifnya juga ya. Betul. Oke. Mengurangi Dan sekarang berarti
dengan sistem pembelajaran kita yang seperti ini, ya, seolah-olah mahasiswa juga sudah mulai diajak, ya, bukan hanya diajak, mungkin agak dipaksa gitu ya, untuk ikut masuk ke dalam sistem ini, ya. Betul. Karena mereka nanti akan diajarkan bagaimana bekerja secara online, berkolaborasi secara online, sehingga menghasilkan satu produk yang tidak kalah bagus ya dengan produk-produk yang dilakukan secara konvensional, ya. Nah, jadi itu mudah-mudahan ini bisa berjalan semuanya itu dengan baik lah, oke? Amin. Oke, sebelum kita tutup nih ya, Bu Leni, ada pesan nggak sih buat mahasiswa, ya, bagaimana sih mereka akan atau supaya bisa tetap eksis dalam tantangan dunia yang semakin serba digital seperti sekarang? Kalau saran saya untuk mahasiswa, apapun bentuk pembelajaran yang kita lakukan saat ini ya, tetap semangat, karena semua itu diawali dengan semangat. Semangat. Jadi, dulu. Jangan pantang menyerah, terus gali keinginan ya, rasa ingin tahu yang lebih dalam. Karena kalau saya lihat kayak kuliah di STIMIK ini, kalau orangnya diam-diam aja mah, istilahnya namanya sedikasihnya mah udah nggak akan dapat apa-apa, kecuali dia mau kayak apa istilahnya nguli, terus cari rasa ingin tahu yang tinggi lah. Sekarang lagi musim apa, ada yang seperti ini, bagaimana sih cara bikinnya, dia mau mempelajari ya. Apalagi perubahannya selalu cepat ya, iya. Bu ya. Soalnya kalau dianya nggak ada semangat mah ya, asal kuliah mah wassalam lah. Tuh dengerin, semangat ya, semangat terus pokoknya ya, dan terus mencari gitu ya. Bapak David, gimana pesan nih buat teman-teman mahasiswa? Pesan saya untuk mahasiswa apa ya? Ya fokus lah, fokus sama apa yang Anda sukai. Fokus ya. Misalkan Anda sukanya ngoding ya, silakan lanjutkan ngoding. Jadi kalau saya sih lebih menyarankan nggak perlu banyak tahu, tapi mendingan cukup satu tahu tapi meruncing gitu Pak. Lebih meruncing, lebih tajam, lebih dalam. Jadi lebih spesialis ya. Betul, lebih spesialis. Kalau misalkan Anda suka ke networking, ya silakan pelajari networking sampai ke jadi expertnya. Sampai expert, sampai advance. Kalau ngoding ya sampai expertnya juga. Insya Allah itu akan menghasilkan. Apapun itu yang kalau kita serius menjalaninya, kita fokus, insya Allah suatu saat pasti akan menghasilkan. Oke, itu sarannya ya. Nah, berarti skill apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa ataupun calon mahasiswa ya, supaya mereka bisa berhasil dalam masa depan mereka? Skillnya? Nah, kudu punya skill apa berarti mereka? Skillnya ya tergantung dari minat tadi ya. Dia passionnya di mana? Tapi ada skill ini dong, kan ada skill yang harus menyesuaikan dengan kondisi ya, seperti digital skill kan yang seperti itu. Itu kan memang, kalau dari kemampuan istilahnya ini ya, knowledge gitu ya. Tapi kan selain itu juga ada kemampuan lain, interpersonal skill juga harus bisa ya, soft skillnya itu harus memang harus balance juga. Cuma kan kalau dia pinter bisa apa, tapi dia nggak bisa expose, nggak bisa komunikasi, dia nggak akan ngaruh gitu maksudnya. Jadi tetap harus balance dua-duanya. Nah di STIMIK didapatkan itu dua-duanya. Asik banget gitu ya. Oke, luar biasa. Ini terus terang obrolan tadi biarpun penuh canda tawa tapi daging semua ya. Tapi mudah-mudahan ini pesan-pesan tadi ya dari Bu Leni, dari Pak David ini akan terus diingat oleh rekan-rekan semua. Terima kasih banyak Pak David. Sama-sama. Ya. Terima kasih banyak ya atas ilmunya nih Bu Leni juga ya. Oke. Rekan-rekan semua, terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dalam sesi-sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, berjemur tiap pagi dapat meningkatkan vitamin D dalam tubuh. Sistem imun pun terbentuk sehingga kita bisa lebih kuat melawan infeksi yang ditimbulkan bakteri dan virus. Loh, memangnya nggak kuliah? Untungnya saya kuliah di STIMIK Sumedang. Hybrid learning systemnya memungkinkan perkuliahan dilaksanakan tanpa terbatas ruang dan waktu. Kami bisa belajar, berdiskusi, dan berkolaborasi dari mana saja, termasuk sambil berjemur. Ayo kuliah di STIMIK Sumedang untuk masa depanmu yang lebih baik.